Apakah sejarah akan kembali berulang atau justru membelok tajam di tikungan politik 2029? Prabowo Subianto, sosok tua dalam dunia perpolitikan Indonesia, kembali menyiapkan langkah besar. Ia tak pernah benar-benar meninggalkan gelanggang, hanya menepi sejenak, menunggu gelombang tepat untuk kembali berlayar. Kini, ombak politik 2029 mulai menggunung, dan Prabowo tampaknya siap mengarunginya tanpa tangan Gibran menggenggam erat di sampingnya. Peta koalisi sudah mulai terbentuk. Partai-partai besar mulai mengatur strategi, menyusun posisi, dan memperkuat aliansi. Dukungan terhadap Prabowo tampak mengalir dari poros lama. Koalisi Indonesia Maju bersiap menjadi mesin politik permanen. Namun di tengah kekuatan yang terkonsolidasi, justru muncul langkah yang mengejutkan, penghilangan Gibran dari radar pencawapresan. Adakah ini tanda pragmatisme baru? Atau sekadar strategi untuk bertahan dalam kerasnya suhu elektabilitas? Bila 2024 adalah panggung eksperimen, maka 2029 adalah ruang konsolidasi kekuatan. Gibran mungkin pernah menjadi magnet segar bagi pemilih muda, tetapi elektabilitas bukanlah warisan yang abadi. Dalam dunia politik, yang bertahan bukanlah yang paling kuat, tapi yang paling mampu beradaptasi. Mungkin inilah alasan Prabowo memilih untuk meninggalkan sosok muda itu. Karena dalam medan tempur yang akan datang, justru pengalaman, stabilitas, dan rasionalitas politiklah yang menjadi senjata utama. Agus Harimurti Yudhoyono muncul sebagai alternatif rasional yang tak bisa diabaikan. Ia muda, ia berprestasi, dan yang paling penting, ia belum pernah dibebani oleh polarisasi politik yang akut. Sosoknya menjembatani generasi baru dan lama, menjanjikan kontinuitas sekaligus perubahan. Jika Prabowo adalah jembatan sejarah, maka Ahy adalah titian masa depan. Maka keduanya bisa menjadi pasangan politis yang tak hanya kuat dalam simbol, tetapi juga solid dalam struktur elektoral. Dan di luar semua itu, bayangan besar Jokowi masih membayangi. Ia mendukung katanya. Tapi dalam politik, dukungan bukan hanya soal kata, melainkan arah dan agenda. Jika benar Jokowi merestui langkah Prabowo kembali, maka politik Indonesia akan kembali diramaikan oleh poros lama yang terus berevolusi, membentuk wajah baru kekuasaan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, mampukah Prabowo maju? Melainkan, siapa yang layak berdiri di sampingnya? Karena dalam demokrasi, kemenangan bukan hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin, tetapi juga oleh siapa yang mendampingi. Dan ketika Gibran ditinggalkan, itu bukan sekadar pergantian pasangan. Ia adalah tanda bahwa politik Indonesia sedang menatang narasi kekuasaan.